يا أهل الإسلام. السلام عليكم يا أهل الإيمان. السلام عليكم يا أهل الإحسان. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. That is our goal. What are you in this world for? Allah subhanahu wa ta'ala has sent to you salam through His Son. Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us salam through Iman. And Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us salam through Ihsan. According to the hadith, the three levels that we have to attain to. And Allah subhanahu wa ta'ala will grant us at the end salam qawlan min Rabbin Rahim. Your job, oh man, is to obtain salam, to have peace within yourself, to have peace within your community, to have peace within your brothers and sisters, to have peace between nations, to have peace between mankind and God. I want to extend to also last time I translated, so I will be shorter so we can get the translation correct, inshallah. So brothers, listen. Want me to repeat? I can repeat. Salam is Allah subhanahu wa ta'ala's holy name, by the way. When you say as-salam, you are making zikrullah. When you say as-salamu alayka, ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said Allah subhanahu wa ta'ala will send my soul back to me to give you the salam back. He said if you pass by a person that is in the grave that you knew in dunya and you say as-salamu alayka, he will also say wa alayka as-salam. Our job in this world is to give salam and receive salam, to give peace and receive peace, starting with our own sons. Which brothers are giving you peace? Which brothers are you giving peace to? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maulana Syekh Nur Rabbani memulai sapaan beliau kepada kita dengan sapaan salam, Islam, iman, ihsan, dan mengingatkan kepada kita semua untuk apa kita hidup di dunia ini selain untuk menebarkan salam, menebarkan kebaikan, menebarkan perdamaian kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh bangsa, khususnya juga kedamaian untuk diri sendiri. Kalau kita mengucapkan salam kepada sesama saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya seperti itu, tentunya beliau yang diberikan salam pertama kita akan membalas, karena kewajiban sesama orang beriman adalah untuk menebar salam. Demikian juga kalau kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita demikian yakin bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pun dengan detik yang sama akan menjawab salam kembali kepada kita semua. Oleh karena itu, Syekh Nur Rabbani mengingatkan kepada kita semua dengan mengingat apa tujuan kita sesungguhnya hidup di dunia ini, apa yang akan kita tuju nanti pada akhirnya adalah untuk bagaimana kita menciptakan perdamaian selama kita hidup di dunia ini dengan menebar salam, dengan berperilaku baik, dengan mengucapkan salam, dengan berperilaku dan mengenalkan Islam ini dengan penuh kedamaian. So are you saying as-salam? Our duty, our job, our mission is to say as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala told Adam alayhi salam, there's a group of malaika, go to them and say salam. And he went and he said salam.
The greeting of your children is Assalam. Where is it? Oleh karena itu kewajiban bagi kita semua, wahai orang-orang beriman, untuk mengucapkan dengan lisan dan perbuatan semua tingkah laku kita, yaitu Assalam, menebarkan kebaikan, perdamaian kepada seluruh alam, ke seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kewajiban kita, dan kita nanti akan memperoleh juga balasan-balasan yang sama selama kita menjalani kehidupan dalam perdamaian dan menebar perdamaian. Assalam, when you are practicing peace, when you are practicing salam, you are elevating in the divine presence. Ketika kita berbuat dan menebarkan salam, sesungguhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat. Derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat dengan perbuatan seperti itu. You are elevating in the divine presence. The more you say salam, the higher you become. The more you say salam to your brothers first, the higher you elevate. The more you say salam to your non-brothers, non-Muslims as well, the higher you elevate. And Allah subhanahu wa ta'ala is saying that in the Holy Quran, in Surah Al-Furqan. Siapa yang duluan mengucapkan salam, menebar salam dalam lisan dan perbuatan kepada saudaranya, baik itu muslim maupun non-muslim, maka dia akan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan salam, perbuatan salam adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam ketika itu untuk menyapa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyapa dan kembali menyapa kepada Adam alaihissalam, perdamaian, keselamatan dan kesejahteraan untuk seluruhnya yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Furqan, Asta'idhu billah wa ibadur rahman. Do you want to be from ibadur rahman? What is their characteristic? Did you ever come across that verse? All Muslim, all mu'min, all brother. The one that says, I am a Muslim, I am a mu'min. Did you ever come across that holy verse in Surah Al-Furqan that starts with Asta'idhu billah wa ibadur rahman? Who are they? Mengingatkan kepada kita semua apa yang ditulis di dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan terkait dengan salam, identitas diri kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman. Apakah kita sudah mempunyai kesadaran diri? Apakah kita sudah melewati itu? Apakah kita sudah mengalami terkait dengan apa yang disebut dengan salam tersebut? عباد الرحمن الذين يمشون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. What is هونا? These servants of Allah subhanahu wa ta'ala, these servants of Ar-Rahman, they walk on earth gently. They don't harm anyone. They don't hurt anyone. They don't fight with anyone. They don't insult anyone. Apa yang dimaksud dengan ibadah Rahman dalam ayat tersebut sebagai selanjutnya, yaitu orang-orang beriman yang tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah menyakiti sesama manusia, tidak pernah menyakiti sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya selalu membawa kebaikan, selalu membawa kedamaian dimanapun dia berada. Itulah adalah ciri seorang ibadah Rahman. The servants of Ar-Rahman, they tread on earth gently. They tread on earth lightly. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, and when the non-knowers, the ones that have no knowledge, talk to them. I don't want to say ignorant, but that's how it translates, the ignorant ones. When they talk to them, what do they say? Do you know that verse, O Muslim? What is that? What is the saying of Ibadur Rahman to the Jahil? Leave the mu'min and the Muslim, the Jahil that has no ma'rifatullah in his heart or in her heart. The non-Muslim, what do they say to them? Di ayat tersebut kemudian diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ciri daripada hamba Allah Ar-Rahman, ibadah Rahman, mereka dimanapun membawa kebaikan. Mereka tidak pernah menyakiti apapun, makhluk apapun tidak pernah mereka sakiti. Ciri mereka, kalau kita melihat, mereka selalu ringan dengan perbuatannya, ringan dengan kebaikan-kebaikannya. Dan
ketika ada pihak-pihak atau orang-orang yang di hadapan mereka berbuat yang tidak baik, atau orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tahukah kalian apa yang kemudian mereka akan balas kepada orang-orang yang bodoh tersebut? So what do they say? Who knows? MashaAllah, we have Hafiz, we have Wa'i, we have Ahlul Bayt, we have Asyan, we have Akhtar, we have Akhlaq, we have Shurafa. What do they say? These are Ibadur Rahman. They say Salam. قالوا سلاما. Salam. They spread peace on earth. They spread peace among mankind. They are not ones that start fights. They are not ones that start fitnas. They are not ones that start wars. That is not the characteristic of Ibadur Rahman. Not the characteristics of the ones that have elevated. The more you practice Salam, the higher you become to reach that goal, which is Ibadur Rahman. Qalu salam. Itulah balasan orang-orang yang tergolong dalam ibadah Rahman ketika mereka menerima makian, menerima ledekan, menerima olok-olok dari orang-orang jahil, orang-orang yang tidak menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang selalu membawa perdamaian di alam semesta ini. Kita punya banyak hafiz, kita banyak teman-teman saudara-saudara kita yang ahlus sholawat, yang ahlul bacaan itu, ahlul hadis dan lain sebagainya. Bagaimana tingkatan mereka? Apakah mereka sudah mencapai tingkatan ibadah Rahman? Ibadah Rahman selalu membalas kebaikan, sekalipun mereka menerima keburukan-keburukan dari orang-orang di sekelilingnya, mereka tidak membalas dengan keburukan yang sama, tetapi sebaliknya mereka menjawab dengan qaulu salam. They are not troublemakers. They are not corrupters. They are not jealous ones. They are not envious ones. They spread salam among people. They are themselves are the salam of others, the peace of others. That's why I have been. And I asked Jibril the day before, I forgot, but the moment is the one that is alif, that means people like her and he likes people. She likes them and they like her. A mu'min, a Muslim is somebody that people love to approach. They see goodness in them, and they don't know harm will come from them because they are from Ibadur Rahman. Oh Muslim, you have to follow Quran al-Karim and you have to reach that level of becoming Ibadur Rahman. When people look at you, they say he is Abdul Rahman or Abdul Rahman. She is a good one. He is a good one. No harm will come to them to reach from that. That is the mu'min. That is the true Muslim. Apa yang disebut dengan ciri-ciri orang yang telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilengkapi zahir dan batin dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim dan mukmin yang telah menyelam di dalam samudera Al-Qur'an Al-Karim. Mereka bukanlah orang-orang pembuat orang di dunia ini. Mereka bukan koruptor. Mereka bukan juga orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang selalu menebar perdamaian, menebar kebaikan, menebarkan manfaat, sehingga mereka akan menjadi magnet bagi Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, bagi orang-orang yang membutuhkan kebaikan, bagi orang-orang yang membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri-ciri orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Mereka adalah muslim sejati, mereka adalah mukmin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has come to teach you, all Muslim, all the one that followed his message, how to reach that salam. When people are saved from your tongue, when people are saved from your hand, that is a Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the true Muslim is the one that is people saved from him. He is spreading salam. She is spreading salam saved from his tongue, saved from his hand. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ciri orang muslim, orang mukmin adalah bagaimana orang-orang itu selamat dari perbuatannya dan dia tidak pernah menyakiti siapapun di dunia ini dalam kehidupannya. Itulah yang diwasiatkan dalam sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ingin selalu menjalani dalam iman, dalam Islam, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Are you a Muslim?
Where are you? How do you see people look at you? Do they look at you afraid that you might hurt them? Do they look at us or at you or at them, whatever, afraid that you might say something that insults them, demeans them, belittles them? Let's look at ourselves. Are we a true Muslim following the guidance of Quran al-Karim? Are we Muhammad wa Ibad al-Rahman? Are we following the guidance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when the Muslims are safe from our tongue and our hand? Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah tergolong di dalam ibadah rahman tersebut? Apakah kita sudah masuk dalam kategori apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dimanapun kita berada, orang-orang tidak pernah tersakiti oleh ucapan kita, orang-orang tidak akan pernah tersakiti oleh perbuatan kita ataupun oleh tingkah laku kita. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah di dalam golongan seperti itu, di dalam golongan yang mengikuti ayat Al-Quran yang tadi disebutkan oleh Syekh Nur dalam surat Al-Furqan. Kalaupun ada orang-orang yang menyakiti kita tetap bertingkah laku dan membalasnya dengan salam, dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala has sent His most beloved messenger to you to teach you how to reach that salam. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you to where? When Allah subhanahu wa ta'ala sent Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what was the essence of His message? What was the core of His message? What was the basis of His message? Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, kepada alam semesta, kepada seluruh makhluk Allah, yang intinya adalah menebar salam, menebar perdamaian, menebar kebaikan. Sudahkah kita menyadari itu? Sudahkah kita mengikuti hal tersebut? Allah is inviting human beings, is inviting mankind to where? Wallahu yad'u ila dar salam. Allah subhanahu wa ta'ala is inviting you to the home, to the abode, to the area, to the palace, the mansion of what? Of that paradise. That paradise's name is the place of salam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai undangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, mukmin dan muslim mengikuti Rasulullah SAW untuk menjangkau surganya Allah Darussalam. Apakah Darussalam itu? Itu adalah surga yang khusus dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam yang masuk dalam kategori ibadah rahman, kemanapun dia berada, berucap, bertingkah laku, berperilaku, berbuat, melangkah, selalu menebar salam, selalu menebar kebaikan dan
your end home is Darussalam. So are you starting out with the journey of peace? Let's look at ourselves. Are we on that path of peace? Salah satu asma Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam, dan kita mengetahui apa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan, diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Habibullah, untuk mengucapkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, mengundang mereka, mengundang kita semua untuk menjalani kehidupan penuh dengan perdamaian, menebar perdamaian, berdamai untuk diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan siapapun. Habibullah Sayyidina Muhammad SAW adalah simbolisasi daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh makhluk Allah dan khususnya kita semua untuk memasuki rumahnya, yaitu Darussalam, yang tentunya ketika hidup di dunia salah satu kategorinya adalah selalu berbuat, mengucapkan hal-hal kebaikan, meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebagaimana tadi diindikasikan dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh saudara-saudara kita, apa yang disebutkan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam yang membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, membawa undangan tersebut kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Kita semua diundang melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk berjalan trek yang benar di dalam trek yang dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian insyaallah kita akan berada di Darussalam azza wa jalla subhanahu wa taala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the da'i that he is inviting to where? He is inviting to salam. So if you see a da'i inviting to quarrel, a da'i inviting to fight, a da'i inviting to enmity, a da'i inviting to animosity, a da'i inviting to separation, a da'i inviting to division, he is not a true da'i. Apa undangan apa yang dimaksudkan dari Allah di dalam ayat tersebut? Itu adalah salah satu tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Undangan bagi kita semua, undangan untuk berjalan di dalam kebaikan, di dalam jalan keperdamaian menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan undangan hal-hal yang sifatnya tidak baik ataupun yang berlawanan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Darussalam, that is our mission, to obtain peace within our community. First with the families, then with the extended family, then with the neighbors, the community, the society, nations. Mankind have to reach that high level of obtaining peace, and that is through the heavenly messages. So we are trying first to make peace around ourselves. Oleh karena itu, Maulana Syekh Nurul mengingatkan kembali kepada kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamanahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Habibullah, untuk selalu mengikuti apa yang telah dilakukan sebagai akhlak Rasulullah SAW, selalu menebar salam, mengucap salam. Mulailah dengan memperhatikan perdamaian dengan diri sendiri, keluarga, dengan tetangga-tetangga, sampai kepada bagian masyarakat terbesar sebagai bangsa, sebagai umat. Mulailah kita dengan diri sendiri dan bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang selalu dimanapun berada menebar salam. So when you are walking on earth, when you are moving on earth, practice to spread salam. Practice salam, O Muslim, O Mu'min. This is zahir. This is the outward knowledge. There's also an inward knowledge of that salam. The inward knowledge is what Sayyidina Ibrahim alayhi salam alluded to, what he has hinted to, and what he has made dua to. He said, let me come to you with qalbun salim. My inside, my inner state, my heart, let it be full of salam. Wahai Muslim, wahai mukmin, wahai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang diberikan cahaya iman di dalam kehidupannya,
batinnya atau rohaninya, sebagaimana yang menjadi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dianugerahkan qalbun salim, hati yang penuh dengan perdamaian. So your outward has to be full of salah. Your outward being has to be full of salah. Your inward being, your inside being has to be full of salah as well. Your body has to reflect salah. Your heart has to reflect salah. Oleh karena itu, dua aspek yang sifatnya zahir maupun hati sifatnya spiritual dan rohani, dua-duanya harus menerima cahaya tersebut dan harus berbuat sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, selalu menebar salam. So the outward, the most important organs in the body or the physicality is the tongue and the hand. That Rasulullah SAW has said that al-Muslimu ma-salima al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. That you have to make sure that these top organs, the tongue and hand, that outwardly people are safe from you. That is outward salam. Dari sisi zahiriah yang paling penting adalah dua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah bahaya lisan, ucapan lidah, dan juga perbuatan kita atau yang disebutkan dengan tangan. So what is the inward salam? The inward salam. Lalu apa yang dengan yang sifatnya internal atau sifatnya spiritual orangnya? We are talking about the qalb that is full of salam. Because of that qalb that Sayyidina Ibrahim was asking for, that if you have that qalb on the day of judgment, you will enter Jannah. Dalam hal yang sifatnya rohaniah, maka itu kita kenal dengan istilah qalb. Inilah yang menjadi perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana pengetahuan dan bagaimana cahaya Allah Subhanahu wa taala bisa dirasakan di dalam hati yang penuh perdamaian untuk menuju kelak ridho Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW did not only say that how to reach a heart that is full of salam. Actually, there was an example that happened in his masjid that Rasulullah was showing to his ummah practically how to reach the inner salam. How can you fill your heart with salam? When that is done, it will become from Ahlul Jannah. Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita semua untuk kita tiru, untuk kita iktibar kepada beliau SAW, dan beliau perlihatkan itu di sebuah masjid bagaimana latihan-latihan Allah spiritual yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa tiru untuk mencapai suatu maqam perdamaian dan kelak insyaallah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. It is narrated by Imam Ahmad that Sayyidina Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, there was a man, they were sitting with Rasulullah in the masjid. A man, he said, Yadkhul, now will enter a man from Ahlul Jannah. Ada suatu hadis ketika dalam masjid Rasulullah berada di dalamnya, dan ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Imam Ahmad radhiyallahu anhu, dan Rasulullah di dalam, dan beliau mengatakan, tunggulah sebentar lagi ada seseorang yang dalam kategori Ahlul Jannah akan masuk masjid ini. They looked at the door, a Sahabi from the Ansar came, just taking fresh wudu. His now was in his hand and he was entering to pray. Next day, the Sahaba were sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He repeated the same thing. Now, a man from Ahlul Jannah will enter. Orang tersebut adalah masuk dalam golongan Ansor. Orang itu berwudu, masuk ke masjid, lalu sholat 2 rakaat. Di besokannya hari pun berbuat hal yang sama, dan para sahabat ketika berkumpul pun Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan masuk seorang dari Ahlul Jannah. The same man entered again. Orang yang sama
lihat sebentar lagi akan masuk ke masjid kita seorang dari ahlul jannah, orang yang sama daripada 2 hari yang sebelumnya. The same Sahabi entered again, the same man from the 2 days before. Orang yang sama dari kedua sahabi yang masuk ke masjid 2 hari sebelumnya. When the majlis was finished and the association was finished, Sayyidina Abdullah bin Amr radiallahu anhuma followed the Sahabi and wanted to talk to him. Nah, ketika majelis di masjid itu sudah selesai, seorang sahabat yang namanya Abal, He followed the Sahabi and he wanted to talk to him. Sayyidina Abdullah bin Amr Sayyidina Abal radhiyallahu anhu mengikuti sahabat tersebut untuk mengetahui apa sih orang ini, apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi istimewaannya sehingga disebut seorang ahlu jannah. He said, I had a fight, I had this agreement, I had an argument with my father. And I said, I'm not going to be with him for the next 3 days. And I made an oath. I made an oath. So can you host me 3 days in your house until that period is finished? Sahabat yang mengikuti ini pakai beribadah, pakai cara dan mengikuti orang yang disebut ahlu jannah tersebut. Pak, tolong Pak, saya boleh nggak nginep di rumah kamu 3 hari saja, karena saya lagi sedang ada masalah dengan keluarga saya, dengan orang tua di rumah. Saya pengen bersama kamu dulu, memang di rumah kamu selama beberapa hari. Mohon bisa diberikan kesempatan. That man from Ahlul Jannah, the one that Rasulullah said that whoever enters through the door now is from Ahlul Jannah, that's Sahabi, except he says, yes, you can stay with me for 3 days. Dan sahabat tersebut yang disebut Rasulullah sebagai ahlu jannah, oke, silakan kamu boleh kok tinggal di tempat saya beberapa hari sesuai dengan permintaanmu. So he said he did not do anything extra. He just did what everybody was doing. He didn't even pray tahajjud, but he was waking up in his bed and he was making zikrullah in his bed until Fajr Azan is called. So nothing extra that this man was doing, and Rasulullah said this person is from Ahlul Jannah. Nah, selama beberapa hari tersebut, sahabat yang ngakali tersebut, yang main itu ngintip sepanjang malam ini. Sahabat disebut ahlu jannah ini ngapain aja? Sebenarnya orang tersebut tidak kelihatan sholat tahajud, tidak kelihatan sholat yang banyak rakaat dan sebagainya, tetapi dia duduk dan bergerak seperti dan melakukan zikrullah sepanjang malam sehingga menjelang azan sholat subuh. So at the end of the 3 days, Sayyidina Abdullah said, yes, Sayyidi, I did not have any fight with my father, but I wanted to speak with you, to spend 3 days with you, to find what do you do that Rasulullah said you are from Ahlul Jannah. Akhirnya sahabat tersebut mengaku kepada sahabat ahlu jannah tersebut, ini saya sudah melihat kamu selama 3 hari. Saya boleh mengatakan pengakuan. Sebenarnya saya tidak ada apa-apa di rumah, ada masalah dengan siapapun. Cuma saya penasaran kenapa Rasulullah SAW menyebut kamu sebagai ahlu jannah. He said, it is what we have seen, nothing extra. But I don't have in my heart ghish. I don't cheat anyone. I am honest to all Muslims. I have no cheating desire. I have no hurting desire for any Muslim that is out there. One, no ghish, no cheating, no backbite, no cheating and no tricking. Any Muslim, honesty. Lalu ahlu jannah tersebut sebagaimana disebut oleh Rasulullah mengatakan, oh jadi kamu pengen tahu kenapa saya disebut sebagai ahlu jannah oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya lakukan sebetulnya sederhana saja. Ibadah saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu ekstra, ya biasa-biasa saja. Namun setiap malam atau setiap hari, setiap saat dan setiap dalam kehidupan saya tidak pernah berbuat tidak jujur. Saya tidak pernah menyakiti, saya tidak pernah gibah, saya tidak pernah menggosip, saya tidak pernah memfitnah
rasa dengki ataupun iri hati atau jealous kepada siapapun, sekalipun orang tersebut memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah merasa iri hati. He said that's why you are from Ahlul Jannah. So the person from Ahlul Jannah, that means in your heart you have not to harbor, you have not to have any jealousy, any envy, any cheating, any animosity, any enmity, any lying, any hatred, any of these bad characteristics that all of us have in our hearts. Oleh karena itu hadis dari Imam Ahmad tersebut adalah pelajaran dan hikmah kepada kita semua. Salah satu ciri dan bagaimana kita menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ada sifat-sifat dengki, hasud, iri hati ataupun ucapan-ucapan yang jelek, berbuat curang, berdusta, berbohong kepada sesama orang beriman. Itu adalah salah satu ciri sebagai ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. So outside people are safe from your tongue and hand. Inside people are safe from your deceiving, from your deception, from your lying, from your cheating, from your backbiting, from your gossiping. Outward you are salam, inward you are salam. Oleh karena itu, sebagai ibadah Rahman sejati, sebagai hamba Allah Ar-Rahman yang sejati, maka harus mempunyai ciri-ciri dua, ciri secara zahiriyah, maka lisannya tidak menyakiti orang, perbuatan yang tangannya tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi juga di dalam spiritualnya, kehidupan di dalam kaumnya, di dalam hatinya, dia tidak pernah merasa dengki, iri hati, gosip ataupun berprasangka buruk dalam kondisi apapun, meskipun tidak diketahui oleh manusia, di hatinya selalu berjaga, tidak pernah ada perbuatan-perbuatan zahir dan perbuatan batin yang bisa menghapuskan sifat-sifat salah di dalam dirinya. Maka orang tersebut adalah muslim sejati, orang tersebut adalah mukmin sejati, orang tersebut tergolong di dalam ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala. If we reach that where you are reflecting peace outwardly, you are reflection of peace inwardly, malaika will come to you and they will say salamun alaykum bima sabartum, salam upon you, peace upon you, greetings from Allah Subhanahu wa ta'ala upon you, because by you were patient, because you were patient on this difficult path. To be peaceful outside is difficult, to be peaceful on the inside is difficult, but if you achieve that, you will be from Ahlul Jannah. Oleh karena itu, maka insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang disampaikan oleh Allah untuk menggapai level seperti itu. Damai di dalam zahirnya, damai di dalam hati. Ketika seseorang telah mencapai makom atau level seperti itu, maka jangan kaget suatu hari ada malaikat mengucapkan salam kepada kita. Karena apa? Itu adalah suatu sapaan dari para malaikat kepada orang-orang yang telah memelihara perbuatan zahirnya dan batinnya selalu menebar salam. And I saw my grandfather in his last days, Allah should I saw him. He was looking at me and he was repeating Salamun alaykum bima sabartum. But Salamun alayhi, he was patient. He was salam outside, he was salam inside. Mawlana Shaykh Hisham, others, they are trying to reflect salam outside, reflect salam inside. So the motto, the principle of every waliullah is that salam. Waqalu salam. Maulana Syekh Nur kembali menyampaikan kepada kita bahwa saya ini bersama Maulana Syekh Nazim ketika beliau di dalam detik-detik terakhir yang meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian juga ketika Maulana Syekh Isabani ketika beberapa saat terakhir meninggalkan dunia ini. Apa yang Maulana Syekh Nazim ucapkan adalah salam perdamaian, salam yang penuh kesabaran untuk mencapai perdamaian itu. Dan beliau mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Salam perdamaianlah kepada kalian semua yang selalu bersabar untuk berbuat baik di dalam zahirnya, di dalam batinnya. Karena untuk berbuat, untuk mencapai level seperti itu memang perlu kesabaran, perlu keteguhan hati dan bukan perkara yang mudah. Tetapi anugerah dan ganjaran dari Allah
she needs salam. Oleh karena itu, janji Allah itu pasti. Betapa indahnya rumah Allah, surganya Allah yang nanti akan kita semua tempati. Rumah salam, baras salam bagi kita semua yang selalu membalas salam secara zahir juga secara batin. So how do you achieve salam? Lalu bagaimana untuk mencapai itu? Do you buy it from Amazon? Apakah bisa mencarinya di Amazon? Do you find it in AI, Google AI, Google, where do I find salam? Bisa mencapai salam melalui artificial intelligence. Yeah, do I find it with this one? Do I find it with that one? Do I find it in this building? Do I find it in this palace? Where do I find salam? Di mana kita akan menjumpai salam perdamaian sejati itu? Di gedung ini, di gedung sana, cari di Google, search di artificial intelligence dan lain sebagainya. Di mana kita harus menemui itu? Rasulullah SAW is saying to all my followers, all Muslims, I'll tell you where to find salam. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, wahai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang beriman, wahai Muslim, saya akan menyampaikan dan saya akan menunjukkan kemana jalan agar engkau mencapai level makom salam tersebut. Since you don't know, all Muslims, you don't know where the salam is, I will tell you. I will do it first, you repeat after me. 5 times a day you have to say, Allahumma anta salam wa minka salam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan dan mengucapkan per hari 5 kali, yaitu ucapan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam. It comes from you. It doesn't come from books. It doesn't come from libraries. It doesn't come from Amazon. It doesn't come from anything except you. Minka salam. Ini adalah berasal daripada diri kita sendiri yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minkas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, yang kemudian akan mencucurlah, mencairlah itu semua perdamaian kepada kita semua sebagaimana ucapan tersebut diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. So Allah Subhanahu wa Ta'ala is the one that will grant you salam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memiliki perdamaian dan kesucian atau perdamaian yang sejati itu akan menganugerahkannya kepada kita semua. So Allah Subhanahu wa Ta'ala responded to the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and He granted him salam. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went into Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala said, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah pintu untuk memperoleh salam, memperoleh perdamaian abadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terbukti ketika Rasulullah SAW dimintaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sapaan Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. When you are ascending in ta'ah, when you are ascending in obedience, when you are ascending in ubudiyyah, in service to Allah Subhanahu wa Ta'ala, at the end you will reach a level you will say, At-tahiyyatu lillah. When you are praying, you are in ta'ah. When you are praying, you are in obedience, you are in worship. Allah Subhanahu wa Ta'ala is breaking you, is not breaking us. Well, that's for us. But for us to understand, when you finish your 2 rak'ahs and you sit down, you say, At-tahiyyatu lillah, Ya Rabbi, I am in your presence now. Oleh karena itu bagi kita semua yang menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sholat dan kita mencapai makam tersebut, misalnya kita sholat 2 rakaat, kita lakukan dengan ketaatan, dengan konsentrasi, dengan fokus, dengan sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menuhankan Allah semata-mata, Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita duduk di dalam tahiyat, maka kita mengucapkan tahiyat mubarakah. Your salah is your mi'raj. Salat kita adalah mi'raj kita. Rasulullah SAW reached there first, and then salah was prescribed on humans because Allah SWT wanted them to follow Rasulullah SAW. When he went to Mi'raj, Allah SWT said, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa
bagi orang-orang beriman, sebagaimana Rasulullah SAW saat itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menyapa beliau SAW dengan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bagaimana ketika itu Rasulullah SAW langsung merespons. Allah Subhanahu Wa Taala granted him salam. That's where you find it. You find it from him. He has to say Salamun qawlan. Salam has to be said by a Rahman Rahim, by a most merciful, compassionate, benevolent Lord. Oleh karena itu salam itu harus dibalas. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan salam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Salam harus dibalas dengan ucapan dan perbuatan. Salam qawlan rahim. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as I heard from our master, that whatever he took from Allah subhanahu wa ta'ala, he always asked God, is there for my ummah as well? He said, if they follow you correctly, they will get it. That's why up there he said, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Salam will be granted to you, O Muslim, O Mu'min, when you are salih. What is salih? When you are salih, when you are somebody that benefits others, when you are somebody that does goodness to others, when you are somebody that can show the others the way to Jannah. So if you follow Rasulullah in your mi'raj, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you that salam, because Rasulullah asked for it in the divine verse. He said, Ya Rabbi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. If you are a salih one, you will reach that salam from Allah subhanahu wa ta'ala. Then you will be salam outside, you will be salam inside, and you will be from Ibadur Rahman. Ketika dalam berakhirnya ras tersebut, Allah menyambut Rasulullah SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah SAW menyadari betul apa yang telah baru saja beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salam yang tak berawal dan berakhir dari Allah Subhanahu Wa Taala, perdamaian, kesejahteraan, kemuliaan kepada alam semesta. Lalu Rasulullah SAW mengkonfirmasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabbi, ya Allah, aku yang mendapatkan anugerah sebesar ini darimu, ya Rabbi, ya Allah, apakah nanti pengikutku, umatku akan mendapatkan yang sama? Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, betul, mereka akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana aku berikan kepadamu, ya Rasulullah, asal mereka mengikutimu, ya Rasulullah. Pada saat itu mereka dan Rasulullah menjawab dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa sholihin di sini? Apa yang disebut dengan sholihin di sini? Secara simpel dan secara jelas, Maulana Syekh Muhammad menjelaskan adalah orang-orang yang selalu memberikan manfaat dimanapun mereka berada. That is how we follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in reaching to become from Salihin. Are you a Salih from the Salihin? Are we from the Salihin? Or are we from the opposite, from the Mufsidin, the one that spread corruption on earth and mischief on earth? Are we Muslim? Are we Muslim? Everybody can check themselves. But for the Muslim, even if they think they are Muslim, they will not teach that salam. The salam is only for Ibadullah Salihin. Try to be from Ibadullah Salihin, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant you salam. Outside and inside, you will be the reflection of salam, as our shield for the reflections of salam. Oleh karena itu kita harus bertanya pertama kali adalah kepada diri kita sendiri, apakah kita tergolong di dalam sholihin sebagaimana sapaan tersebut? Apakah kita selalu menebarkan salam, menebarkan manfaat dimanapun kita berada? Apakah kita sudah cukup berusaha untuk mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau SAW telah menerima anugerah sedemikian besar ketika beliau mi'raj. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang ingin selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah jalan Rasulullah SAW agar engkau tergolong
pintunya adalah yang Nabi Muhammad SAW untuk memasukinya rumah Allah, surga Darussalam. That's why Allah has taught me a dua, and I'm sharing it with everyone. As much as you can try to make that dua, I do it multiple times a day when I remember, sometimes I forget, but when I remember I say, Allahumma adkhilni bi rahmatik. Adkhilni, admit me by your mercy fi ibadika as-salihin. Ini adalah doa yang selalu diajarkan oleh Allah dan para masyayikh kepada kita semua, dan saya mengucapkan di situ tadi mungkin sudah direhab dan agar diamalkan oleh kita semua, dan Maulana Syekh memberikan ijazah untuk mengucapkan doa yang tadi disebutkan oleh beliau. Doa ijazah. Adkhilni bi rahmatik. Admit me by your mercy, by your rahmah. You will not be salih, there is no rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. This is in Quran al-Karim, this is the dua of Sayyidina Sulaiman alayhi salam. He said, Ya Rabbi, awzani an ashkur ni'amatik. That's from the beginning of the ayah, the end. Mawlana taught me to make that dua. Admit me by your rahmah in your ibad as-salihin. In that good of ibad as-salihin, by your rahmah I can enter. Doa tersebut adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa tersebut diajarkan oleh Maulana Syekh kepada Syekh Al-Bani, dan mencontohkan kepada kita semua untuk selalu diamalkan setiap hari agar kita masuk di dalam golongan ibadah rahman, dalam orang-orang yang selalu memberikan manfaat, orang-orang yang digolongkan di dalam golongan sholihin. So you need that rahmah. Otherwise, you will never be from the Salihin. Where is the rahmah? Where do you find it? Illa rahmah Rabbi Yusuf alayhi salam. Nabiullah said, Ya Rabbi, your rahmah will protect me from my bad evil. Oleh karena itu, di dalam doa tersebut kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam golongan sholihin. Rahmat apa yang disebut? Sebetulnya ini dijelaskan juga di dalam surat Yusuf, di dalam apa yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. That rahmah will protect me from my bad evil. Rahmah itu sangat berguna untuk melindungi diri kita dari hawa nafsu, dari ego kita yang bisa mencapai kita. My bad evil is the reason that I am not peaceful outside, I'm not peaceful inside. Ego akan mengajak kita untuk berbuat yang bersifat bermusuhan, baik itu secara zahir maupun sifatnya batin. In Surah Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala said that the malaika are making dua for the mu'min. Di dalam surat yang lain, di dalam wahyu yang lain, para malaikat berdoa agar orang-orang beriman memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Because you need the help of angels to become a good one. Kita membutuhkan bantuan dari para malaikat mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. In Surah Al-Ghafir or Surah Al-Mu'min, the dua of malaika for the mu'min is وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. Protect them from sayyi'at, from bad amal, from bad deeds, because the one you protect from bad amal and bad deeds all over on that day, that is the one that you have sent the rahmah from them. Di dalam surat Al-Ghafir, para malaikat itu berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerahkanlah kepada orang-orang hamba-hamba-Mu yang beriman rahmat-Mu sehingga mereka selamat dari apa yang menjadi amarah-Mu, apa yang akan mencelakakan mereka dari hawa nafsu dan segala macam keburukan. So angels are praying for us. Maka Rasulullah SAW is showing us. senanglah kita bahwa para malaikat berdoa untuk kita. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for that rahmah. Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana berbuat salam. Oleh karena itu, selalulah kita berbuat dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat tersebut. Where is that rahmah? It's like we say Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mudah sekali rahmat itu bisa kita dapatkan, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma. The rahmah of dunya and akhirah is in these two names. Rahman di
dalam cakupan dunia dan akhirat, dan kemudian sifat rohimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Who is the one carrying the secret of Bismillahirrahmanirrahim? Who is the one carrying that rahmah? Siapa yang kemudian kita harus mengetahui yang memikul rahasia daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim? That is Surah Al-Quran. The one that's carrying is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he was a rahmatul alamin. Yang memikul itu, yang mendapatkan itu dan membawa itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So have adab, O Muslim, shape up, quit what is unpeaceful, quit what is bad. Angels are asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from bad actions. Angels are asking Allah subhanahu wa ta'ala to protect you from bad words. Angels are pleading with Allah subhanahu wa ta'ala to protect them, you are presenting rahmah upon them. So have manners, O Islam, O Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to receive from that rahmah that protects us from our bad neighbors, to receive from that rahmah, to be salam outside, to be salam inside. That's when we really say Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka al-yawm. Because to him we return. Wa ilayka ya'ud salam, wa hayna rabbana bis-salam, wa adkhilna al-jannata, daraka dar as-salam. This is all from Allah subhanahu wa ta'ala's rahmah. That's what you have to tap into, O Muslim. Inshallah we can tap into that. Oleh karena itu kita harus selalu cek diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang memberikan manfaat secara zahir dan batin dimanapun kita berada? Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi kategori ibadah rahman sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Sekalipun para malaikat sudah mendoakan kita, sekalipun Rasulullah SAW telah mencontohkan contoh-contoh kebaikan kepada kita, kalau kita masih dengan sengaja menenggelamkan diri kita kepada hawa nafsu, dalam ego, dalam hasud, dalam dengki, dalam iri hati, dalam suuzon, maka akan semakin sulit jalan kita menuju sebagai kategori hamba Allah di dalam rahmat. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha dengan adab, dengan akhlak yang baik, sebagaimana diajarkan oleh para awliya Allah, para guru-guru kita. Menjaga adab dan akhlak yang baik itu adalah salah satu jalan kita untuk mendapatkan anugerah salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu mengamalkan doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'ud salam wa hayna rabbana bis-salam tabaraka rabbana dzul jalali wal ikram. I'm sorry I took too much of your time. I know you put that early, but amongst you are hearts that are pulling like magnets, as Mawlana Shaykh Hisham used to say, and Mawlana Shaykh Nazim used to say, according to the Hazirin, according to their hearts, if their hearts want more, the words continue, the sukkah becomes longer. But if the hearts are closed, the sukkah becomes 5 minutes, 10 minutes. But mashallah, amongst you are hearts that are magnets, alhamdulillah, Mawlana Islam. It is ilm of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of us take from his ilm. It is not mine, it is not yours, it is not his. All of us we take from his ocean of ilm. Sayyidina Hasan al-Basri, one time he gave suhbah his murids, his disciples. He said, listen, your suhbah today is not that good. It's not high. It's like very simple stuff. What's the difference? Yesterday, mashallah, it was huge, it was big. He said, yesterday amongst you, Rabi al-Arabiya was sitting in the back. So I had to give her provision that is a pig that feeds elephants. It needs big stuff. Today you are all the size of ants. So I throw you some crumbs. So if the magnets, like the magnet of the heart of Rabi al-Arabiya, Elise, Waliya, Siddiqa, Waliya, that heart wants more from Adam than it opens. But if amongst us are people like us that are happy with crumbs here and there, they will just throw crumbs. Alhamdulillah, today was something different. Today was something really different. I did not prepare this, and I don't know with him, but alhamdulillah, Allah has sent salam. Be salam outside, be salam inside. Oh Muslim. Alhamdulillah, Maulana Syekh Nur menyampaikan kepada kita semua, beliau merasa
sehingga ilmu-ilmu, informasi-informasi ruhaniah, ilahiyah dari para guru kita, dari para masyayikh, dari Maulana Syekh turun kepada kita semua. Dan itu terbukti bahwa sumpah ini cukup panjang. Suatu ketika ada peristiwa ketika Imam Hasan Al-Basri yang memberikan sumpah itu panjang sekali, dan besoknya pendek. Dan murid-muridnya di hari yang kedua itu bertanya, wahai imam, wahai guruku, wahai sayyidi, kemarin kamu memberikan sumpah Anda sangat panjang sekali, tapi kenapa sekarang kok simpel-simpel aja, Mas? Simpel-simpel biasa-biasa aja. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, ya kemarin itu di belakang duduk bersama kita adalah Rabi Al-Adawiyah. Maka saya harus membekali hatinya dengan ilmu-ilmu, dengan cahaya-cahaya yang dibutuhkan oleh beliau. Tetapi hari ini yang datang mungkin secukupnya saja. Oleh karena itu saya berikan ini secukupnya. Maulana Syekh Nur melanjutkan, apa yang saat ini dan sedang saya sampaikan bukan dari diri saya, tetapi dari para masyayikh, para guru kita yang menyampaikan kepada kita semua. Dan itu juga tidak terlepas daripada bagaimana majelis, siapa yang hadir di sini hatinya sangat terbuka, hatinya menginginkan nur, menginginkan cahaya, menginginkan ilmu-ilmu tambahan-tambahan untuk bekal dalam kehidupan ini. Wallahualam taufiq Muhammad Habib Muhammad Fatih. We have time for Saturday and Sunday, or we start on? We have time. Wants to look for one of the kids? Okay, inshallah, do khatm kharajat zikrullah, and after that, inshallah, see the other recite the problem. This will be a scene. No one khatm kharajat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. بكل ذنب ومعصية، بكل ما يخالف دين الإسلام، بكل ما يخالف الشريعة، بكل ما يخالف الطريقة، بكل ما يخالف الحقيقة، بكل ما يخالف المعرفة، بكل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأموال، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
طويلة. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زيادة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى روح ثمانين من الأنبياء والمرسلين وقدماء شرائعهم، وإلى روح الأئمة الأربعة، وإلى روح مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية، خاصة إلى سيدنا عبد الخالق الجواني وأهل ختم الخواجلاني. الفاتحة. أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
والنبيين والشهداء والصالحين والمظلومين السادات والشرفاء والغرباء والأمة عامة أجمعين، ولجميع أوصانا والصلصات دعاء الخير، ولجميع من نحن في جوار بلاد المؤمنين والمسلمين، وخاصة بالخصوص لروح سيد ومولاه تاج الشيخ محمد هشام القباني وسائر ساداتنا أن حج كامل أن تدرسوا وأسس الجار. الفاتحة. سبحان ربي العظيم العظيم الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد